Baik pemirsa, tepat 1 April hari ini, pemerintah resmi menepis kekhawatiran publik dengan menegaskan tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi. Keputusan yang diambil di tengah gejolak geopolitik global ini menjadi angin segar bagi daya beli masyarakat. Namun di balik stabilitas harga tersebut, ada tantangan besar yang mengintai di sektor lain. Ketegangan di Timur Tengah mulai memukul urat nadi pariwisata kita. Pembatalan ratusan penerbangan dan potensi hilangnya devisa hingga 184 miliar rupiah per hari menjadi alarm nyata bagi ekonomi nasional. Lantas sejauh mana pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi dengan ambisi menjaga momentum kebangkitan pariwisata? Dan untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan ekonom Universitas Indonesia, Dr. Nina Sapti Triaswati. Halo, apa kabar? Baik, selamat sore Mas Anggi. Iya, sehat Ibu Nina di sore hari ini? Sehat. Ya, Baik, seperti yang diketahui bersama Ibu, pemerintah saat ini resmi membantah kenaikan harga BBM per 1 April hari ini tepatnya. Di sisi lain ada kebijakan pembatasan 50 liter per hari untuk kendaraan pribadi. Analisis dari Ibu sendiri, apakah ini murni langkah penyelamatan APBN, Bu? iya, saya pikir ini tepat sekali pemerintah melakukan penghematan karena memang antisipasi kepada kenaikan harga ya. Jadi kalau kita lihat pembatasan itu ada harga yang naik dan ada pembatasan jumlah. Kalau harga kan kemarin di Maret sudah ada kenaikan ya, jadi mudah-mudahan April tidak naik. Tapi 50 liter ini yang sulit adalah memantaunya sebetulnya. Jadi kalau kita lihat 4 aturan itu dilakukan, tapi tantangan pemerintah tentu bagaimana memonitor ya. Karena ini kan kepada kendaraan pribadi, sementara eh, kita tahu bahwa tidak gampang untuk memonitor pembelian ya. Eh, apa Kalau kita bicara pribadi kan berarti mobil dan orang gitu ya. Orangnya bisa punya beberapa mobil atau mobilnya yang dihitung. Ya, jadi ini yang kita sulit membayangkan bagaimana proses monitoring dari 50 liter. Tapi pada dasarnya pembatasan jumlah itu tepat ya. Kecuali nanti pemerintah bisa melakukan instrumen lainnya. Memang kebijakan harga lebih gampang dilakukan daripada membatasi jumlah. Ini yang menjadi tantangan. Baik, Ibu, meskipun Maret 2026 ini bertepatan dengan momentum Ramadan dan Lebaran yang biasanya memicu lonjakan harga, mengapa inflasi justru tercatat melandai ke 0,41% dibandingkan bulan sebelumnya, Bu? Ya, kalau kita lihat daya beli masyarakat tidak baik-baik saja karena sebelumnya kan memang inflasinya tinggi juga yang bulan lalu sekitar 4,2 ya. Jadi yang ingin kita katakan adalah daya beli masyarakat sudah menurun ya. Jadi pembelian pada saat Ramadan sekalipun itu terbatas. Ya, jadi tidak mendorong naik harga, justru katakanlah meredam inflasi karena rakyat mungkin tidak, kelas menengah khususnya tidak punya cukup uang lagi untuk banyak berbelanja gitu ya. Nah, sementara punya antisipasi ketika terjadi perang di Amerika menyerang Iran, maka yang terbayang adalah kenaikan harga. Jadi sekarang kondisi rumah tangga itu jaga-jaga sebetulnya. Jadi kalau kita lihat pada bulan Maret, kenaikan harga itu memang tertahan karena dua hal. Satu, motif berjaga-jaga dari masyarakat ya, rumah tangga, dan juga daya beli yang memang sudah rendah. Ya, jadi ini kita bisa lihat dari pergerakan harga yang menurun ya, inflasi, tingkat inflasinya menurun walaupun tetap naik harganya kan, tapi penurunan kenaikan tingkat harga itu yang menjadi alarm ya, bahwa kelas menengah masyarakat itu tidak berbelanja banyak karena dua hal: berjaga-jaga untuk mengharapkan kalau di masa depan harga akan naik maka dia punya cukup tabungan, kira-kira seperti itu. Jadi melakukan eh, seleksi di dalam berbelanja ya. Jadi karena itu ada tekanan kepada tingkat inflasi menjadi menurun ya. Dari satu sisi memang kita harus hati-hati ketika melihat inflasi itu menurun, belum tentu berita baik ya. Itu adalah alarm bahwa rakyat keuangannya sudah terbatas, dan ditambah dengan eskalasi harga minyak itu bisa dibayangkan mereka berjaga-jaga untuk tidak belanja lebih banyak gitu ya. Jadi harga-harga turun. Di samping kalau kita lihat ada beberapa daerah yang punya masalah, katakanlah kalau kita pantau Aceh, Sumatera Utara dengan Sumatera Barat, itu kan ada
apa namanya banjir ya, ada masalah eh, pergerakan harga dan juga naik karena ada masalah banjir ya, dan juga ada masalah kenaikan dari tekanan apa namanya ekonomi ya. Jadi kalau kita lihat itu beberapa daerah ya, terutama daerah-daerah yang terkena bencana kemarin ya, 3 daerah provinsi ditambah daerah yang Maluku dan Maluku Utara, itu adalah daerah yang harga komoditasnya turun ya, nikel ya. Jadi kita lihat itu juga apa daya belinya menurun ya. Jadi maka kenaikan harganya negatif. Ini yang harus hati-hati ya kita lihat. Baik, dari sudut pandang Ibu Nina selaku ekonom, Kira-kira bisa. kira-kira, ya baik Bu. Dari sudut pandang Ibu atau kacamata Ibu sendiri melihat kebijakan mitigasi risiko dari pemerintah itukah akan berdampak jangka pendek atau jangka panjang Ibu? Kalau kenaikan harga itu adalah uncertainty yang diperhitungkan setahun ke depan gitu ya. Jadi katakanlah BBM, semua negara kan menghitung eh, cadangannya ya. Jadi cadangan ini adalah harus dijaga secara jangka panjang. Jadi apa yang dilakukan Amerika untuk menjaga harga tidak naik, melepas cadangan ya, dan juga negara besar lainnya, cadangan minyaknya. Nah, sementara itu Indonesia nggak punya cukup cadangan. Ya, jadi katakanlah yang Indonesia lakukan ini jangka pendek menolong, tapi jangka panjang harus punya rencana strategis lainnya, yaitu mengembangkan kilang supaya punya cadangan. Karena kenaikan harga yang didorong oleh harga minyak ini bisa berdampak 1 tahun ke depan ya. Jadi jelas jangka pendek menjadi masalah, tapi jangka panjang juga menjadi masalah. Karena di Indonesia struktur belanja kita itu besar sekali di subsidi BBM. Sementara stok minyak kita itu terbatas karena nggak punya cadangan yang cukup. Ya, jadi yang harus dilakukan itu memperbesar kilang minyak supaya cadangannya cukup. Ya, bahkan kalau bisa tidak impor kan begitu. Jadi ada dua sisi yang pemerintah harus lihat. Ada kebijakan harga yang memang sifatnya jangka pendek, tapi ada kebijakan cadangan dari minyak itu sendiri yang penyebab dari kenaikan harga. Ini yang sifatnya struktural ya, jadi agak panjang, harus dilakukan investasi dengan cepat. Ya, jadi ada dua sisi yang harus kita perhatikan. Jangka pendek bisa saja harga minyak ditahan, tetapi ketika kita tidak punya cukup cadangan, maka tentu tekanan kenaikan harga dari luar negeri itu akan mendorong kenaikan harga minyak kita. Bisa saja kita tetap tidak menaikkan minyak domestik, tapi berarti kita menekan belanja kita gitu ya. Jadi ini kan pilihan ya, strategi mana yang akan dilakukan pemerintah. Kalau kita lihat sekarang kan menahan supaya harga BBM tidak naik. Artinya subsidinya akan bertambah. Artinya akan ada efisiensi besar di anggaran. Ya, ini PR-nya yang harus dilihat ya, keseimbangan jangka pendek dan jangka panjang. Sementara kalau mau mengatasi masalah jangka panjang, maka perlu dibangun kilang supaya nanti harganya terkendali di dalam negeri. Kalau sekarang kan kita impor ya, jadi harganya fluktuasi. Ya, ini yang menjadi PR besar Indonesia. Dulu kita pernah eksportir. Jadi kita pernah bisa swasembada energi atau mandiri. Sekarang tidak gitu ya. Kondisinya menjadi faktor eksternal menjadi besar ya. Impactnya kepada Indonesia ya, dampaknya kepada harga di Indonesia. Ini yang harus hati-hati. Baik Ibu, berbicara mengenai penurunan harga emas, kira-kira seberapa besar peran penurunan harga emas dalam meredam tekanan inflasi inti di tengah naiknya indeks belanja masyarakat, Bu? Harga emas sendiri fluktuasi karena memang dia akan terdorong naik akibat ketidakpercayaan orang pada dolar sekarang. Jadi dulu dolar dikaitkan dengan emas, sekarang dolar kan bergerak sendiri. Ketika dolar reputasinya turun, maka orang pegang emas. Karena itu harga emas walaupun jangka pendek menurun, kalau dolarnya akan melemah, di jangka panjang dia akan harganya akan tetap naik. Ya, kecuali kalau kita bisa switch dengan cepat ya. Katakanlah mata uang apa yang kita pegang tidak harus dolar. Tetapi sekarang pilihan orang kan dolar atau emas gitu ya. Dan dolar kita Indonesia rupiah melemah terhadap dolar. Tapi kita tahu bahwa dolar melemah kepada mata uang lainnya gitu ya, atau China paling tidak. Ya, jadi tekanan dolar melemah ini menyebabkan orang punya pilihan
mata uang atau pegang barang apa gitu ya. Mata uang apa belum ada. Paling yuan pun masih belum kuat gitu ya. Jadi orang akan pegang emas sebagai alternatif. Walaupun jangka pendek dia bisa naik turun ya, fluktuasi jangka pendek. Tapi tren jangka panjangnya jelas naik. Ya kalau dolarnya melemah gitu ya. Dan ini kita lihat antisipasi kita kepada perdagangan internasional itu tekanan kepada dolar semakin kuat ya. Jadi artinya dolar akan melemah kepada mata uang negara kuat lainnya ya. Dalam hal ini terutama kepada yuan ya. Jadi yuan pun China pun sudah melepas cadangan dolarnya, Jepang juga demikian. Ya, jadi kita lihat tekanan dolar luar biasa ya ke arah pelemahan. Karena itu pilihan orang adalah emas. Jadi kalau emas sekarang menurun sesaat, ini hanya tren jangka pendeknya. Kita agak khawatir eh, jangka panjangnya orang akan tetap khawatir ya kepada dolar, jadi orang akan pegang alternatif selain dolar. Baik, Ibu melihat lonjakan harga minyak mentah, bagaimana kira-kira potensi lonjakan harga minyak mentah global dan fluktuasi nilai tukar rupiah dapat mengubah arah inflasi kita di semester kedua nanti, Bu? Ya, kalau lihat harga tren global minyak, jelas ini naik terus gitu ya. Kenapa naik? Selama Selat Hormuz ditutup dan belum jelas pemecahannya, maka ada kesulitan arus ya, walaupun sudah dibuka sedikit-sedikit, tetapi secara luas arus dari minyaknya sulit keluar. Lalu produksinya, kalau kita lihat kan akibat perang, produksinya cadangan-cadangan itu turun gitu ya, apa berbagai daerah itu ditembak gitu kan. Jadi kekhawatirannya adalah kepada supply yang ada di Gulf ya, di negara Teluk itu menurun ya karena fungsi produksinya terganggu. Jadi ada dua hal yang kita tahu akan menaikkan harga minyak kalau tidak diatasi. Pertama adalah Selat Hormuznya sebagai arus ya untuk pergerakan. Yang kedua adalah suplainya, cadangan yang ada di negara-negara Teluk itu sendiri. Selama masih ada perang dan perang itu merusak produksi mereka, produksi yang ada di negara-negara Teluk, ya Timur Tengah, maka itu akan menyebabkan penurunan suplai energi, artinya kenaikan harga dalam jangka menengah ya, yang gitu ya, pendek menuju panjang. Artinya apa? Kalau tidak cepat selesai perangnya, lalu Selat Hormuznya tetap ditutup, lalu eh, kerusakan akibat eh, rudal yang ada di daerah Timur Tengah, maka penurunan pasokan itu tidak bisa diatasi dengan cepat ya. Untuk menaikkan kembali produksi kembali tinggi seperti waktu normal itu tidak gampang. Jadi bisa memakan waktu 2-3 tahun katakan. Nah, inilah yang akan merusak harga. Ya artinya mendorong harga akan naik terus kan. Kenapa? Karena cadangannya turun atau suplainya turun. Ya, jadi ini yang kita khawatirkan. Baik, Ibu mengutip data dari Menpar Widianti yang menyebut bahwa potensi kehilangan ekonomi hingga 184 miliar rupiah per hari akibat konflik Timur Tengah. Mengingat wisatawan dari wilayah ini adalah high spending travelers, apa yang menjadi dampak sistemik ke depan yang beresiko terjadi, Bu? Kalau perangnya tidak selesai dalam waktu pendek, katakan dalam 1 bulan, 2 bulan ke depan tidak selesai, tentu saja arus wisatawan dari Timur Tengah itu menurun drastis ya. Indonesia tidak bisa mengubah dengan cepat Kak, arus yang lain. Ya wisatawan mana lainnya? Ada dari Australia, dari Jepang, dari Amerika bahkan gitu ya, Eropa. Tapi Eropa kan kalau dia lewat Timur Tengah juga sulit ya. Jadi lewat Amerika kan. Jadi kalau kita lihat dari peta, maka sisi kiri itu yang terganggu adalah Timur Tengah. Nah, dari mana kita bisa dapat supply wisatawan? Ada dari China, dari Jepang, dari Australia atau ASEAN kan. Nah, itu kalau kondisinya baik-baik saja gitu ya. Jadi kita akan katakan bahwa tekanan kepada wisata, terutama yang kaya-kaya, karena ini kan wisatawan kelas kaya ya, menengah atas gitu ya, yang ada dari Timur Tengah itu akan menurun drastis dan akan panjang ya, kalau perangnya nggak selesai. Ya, memang ada tekanan juga mereka keluar dari wilayah tersebut. Kita bisa berharap misalnya, apakah bisa kalau mereka keluar dari wilayah Timur Tengah lalu pensiunnya lah katakan di Indonesia begitu ya. Jadi strateginya adalah kemudian membangun Indonesia sebagai daya tarik bagi mereka yang ingin lari dari Timur Tengah.
Nah, itu strategi yang baru yang harus dipikirkan ya. Jadi kalau hanya mengharapkan normal, keadaan normal tidak demikian, tapi arus migrasinya ya bahwa dari Timur Tengah itu orang akan keluar dari daerah itu kalau perangnya tidak habis dalam waktu pendek. Ya mereka akan orang-orang kaya, menengah kaya terutama akan mencari tempat aman. Apakah tempat itu Indonesia belum tentu ya, karena kita punya pesaing banyak ya di Asia. Ya, jadi masih ada pilihan misalnya ASEAN lainnya, negara ASEAN lainnya itu ada Thailand, ada Malaysia, dan ada Australia gitu ya di kawasan. Artinya apa? Kita perlu waktu ya, dengan cepat kita harus bisa menyesuaikan. Ya, artinya apa? Kita tidak mungkin hanya berharap kondisi normalnya yang terjadi, tapi kita harus punya strategi membuka wisatawan yang sifatnya migran. Ya, jadi jangka menengah bisa panjang gitu ya. Nah, strategi seperti itu yang harus dibangun sebetulnya. Jadi itu bisa mengatasi masalah jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang kita menyediakan tempat untuk orang pensiunan, untuk orang hidup tenang gitu. Kalau Indonesia bisa menjamin Indonesia tidak terlibat dalam perang apapun. Ini yang penting. Baik, Ibu, bisa dikatakan bahwa Indonesia saat ini sedang dalam kondisi terjepit. Di satu sisi ingin mengejar target devisa, dan di sisi lain harga aftur kita tertinggi di kawasan. Bahkan bisa mencapai 40% biaya operasional. Bagaimana mitigasi risiko bisa berdampak jika masalah aftur terus membayangi, Bu? Ya, Indonesia memang harus cari sumber energi lainnya, nggak bisa mengandalkan Timur Tengah. Jadi kalau kita lihat perintah Presiden kepada Menteri ESDM itu jelas mencari sumber lainnya. Tentu kita tahu kalau kondisinya memungkinkan secara politik kan sudah diperbolehkan kerjasama dengan negara yang tadinya diembargo seperti Rusia atau dengan Iran sekalipun itu akan penting gitu ya. Jadi kenapa demikian? Karena Timur Tengah ini kan sebagian dari cadangan ya. Tapi sebagiannya lagi ada di Rusia, sebagiannya lagi ada di Kanada atau ada di Amerika. Memang kita punya perjanjian dagang dengan Amerika, tapi dalam kondisi di mana Amerika juga perlu minyaknya, ya. Jadi ini setiap negara kan mengamankan minyak masing-masing. Ya kita tetap harus bisa negosiasi dengan semua pihak. Dalam kondisi seperti ini ya kita lihat perkembangannya bahwa Amerika sudah melonggarkan apa namanya embargonya terhadap minyak dari Iran maupun dari China. Ya, jadi Iran, China dan uh, apa namanya Rusia itu adalah sumber energi yang cukup besar ya, khususnya Rusia ya. Nah, jadi ini yang menghambat Indonesia waktu dulu tidak berdagang. Apakah kita bisa membuka jalur perdagangan kepada mereka atau kita bisa mendekati negara-negara yang saat ini ada di posisi Amerika ya, itu yang mensuplai Amerika. Ya, nah kita lihat sendiri bahwa Amerika pun sekarang mengandalkan sumber dari luar Amerika kan, selain dia punya cadangan. Misalnya dia mengharapkan dari Venezuela atau dari daerah lainnya di sekitar dia ya, Kanada terutama. Ya, jadi ini kita lihat petanya seperti itu. Tidak bisa kita mengandalkan Timur Tengah lagi kalau kondisinya buruk seperti sekarang ya. Tidak bisa mengharapkan banyak ya, kecuali perangnya selesai dalam waktu cepat. Jadi artinya kita harus beralih pada sumber energi yang ada di berbagai negara yang bukan dari Timur Tengah ya. Jadi bisa Rusia, bisa China, bisa Kanada gitu ya, bisa Amerika Serikat sendiri kalau dia mau melepas cadangannya untuk Indonesia. Karena kelihatannya di Amerika sendiri harga naik dengan cepat ya. Jadi kita justru agak susah untuk berharapkan Amerika mau mengekspor dengan murah, dia mau mengekspor tapi harganya mungkin naik gitu ya. Jadi kita bisa lihatlah tekanan harga itu luar biasa, tekanan supply juga luar biasa. Semua negara mengamankan cadangannya dan Indonesia harus punya cadangan. Ya, jadi itu yang harus dilakukan Indonesia dalam waktu pendek ya, menambah cadangan kita, menambah kapasitas kilang ya, dan juga mencari sumber-sumber energi lainnya. Baik, Ibu, ada sorotan yang mengatakan bahwa pariwisata kita terlalu terpaku pada angka kunjungan, bukan kualitas atau length of stay. Apakah sudah saatnya Indonesia melakukan koreksi strategi, mengingat dampak ekonomi di sektor pariwisata ini bisa menciptakan multiplier effect hingga daerah, Bu? Itu yang tadi saya katakan bahwa ini bukan kondisi normal. Jadi apa yang terjadi banyak sekali orang kaya Timur Tengah yang merasa tidak aman dan lari keluar dari Timur Tengah. Apakah Indonesia bisa mengubah strategi eh, apa namanya strategi pariwisata bukan sekedar pariwisata dalam jangka pendek, tapi pariwisata untuk mereka yang ingin aman, ya, jadi pensiunan atau
mereka yang kaya tetapi ingin hidup tenang gitu ya. Jadi pada dasarnya kita bersaing dengan negara lainnya di kawasan ASEAN ini untuk mendapatkan jangka panjang ya, wisatawan jangka panjang yang bisa tinggal menetap, katakanlah pensiunan dari Amerika, dari Eropa, dari Timur Tengah yang ingin tinggal di Indonesia dalam jangka panjang yang bisa menghasilkan devisa buat kita. Selain dari yang sifatnya jangka pendek ya, wisatawan jangka pendek. Nah, kalau perkara kualitas ini yang harus dibangun. Wisatawan jangka panjang itu perlu keamanan dia. Jadi Indonesia harus menjadi negara yang aman, yang ramah, yang harga-harganya murah gitu ya. Apakah rumah, apakah makanan, itu strategi yang harus dibangun ya. Jadi strategi jangka panjang. Jadi sebetulnya posisi geopolitik yang hari ini panas di Timur Tengah, kita bisa mencari celah untuk menambah wisatawan tapi yang sifatnya menengah dan panjang ya, bukan lagi wisatawan jangka pendek. Kalau hanya datang berkunjung kan mereka tidak melakukan itu lagi kan. Yang kita harapkan adalah sebagian mereka yang lari keluar itu bisa tinggal di Indonesia membawa devisanya ke Indonesia. Ya ini kondisi yang kita lihat waktu Perang Dunia ke-1 kan. Orang-orang kaya Eropa pindah ke Amerika gitu ya. Dan di kondisi Perang Dunia Kedua juga demikian ya, banyak sekali orang kaya Eropa yang bermigrasi ke Amerika lagi gitu ya. Nah, Indonesia apakah bisa menjadi tempat aman ya bagi mereka yang menjadi migran bahkan gitu ya. Membuka kebijakan seperti apa kita kepada wisatawan yang untuk pensiunan atau bahkan migran. Karena bisa saja mereka hanya sementara menunggu saat kondisi normal lagi di Timur Tengah kan. Jadi bisa setahun 2 tahun kan. Nah, itulah yang harus kita bangkitkan ya semangat untuk bisa membangun infrastruktur yang baik di Indonesia di samping keamanan ya. Jadi infrastruktur kan berarti kita harus punya bandara, jalan dan sebagainya yang lebih baik ya, dan juga listrik rumah yang lebih baik gitu dengan harga yang terjangkau. Nah, ini penting ya untuk kelas menengah atas yang bisa kita tarik dari Timur Tengah. Ya, jadi itu strategi besar yang harusnya difikirkan pemerintah ya, tidak lagi hanya mengandalkan wisatawan kaya jangka pendek gitu ya, tapi wisatawan kaya jangka panjang. Kira-kira seperti itu. Baik Ibu, berarti struktur APBN Kemenpar Pariwisata yang saat ini berfokus pada promosi, apakah itu dinilai kurang tepat, Bu? Promosi tetap ada, tetapi untuk siapa dan bagaimana strategi promosi. Kalau dulu promosinya untuk kunjungilah Indonesia sesaat, seminggu, 2 minggu, sekarang kita harus mengubah dengan strategi promosi hiduplah di Indonesia, karena Indonesia negara yang aman, tentram, dan bisa menjadi tempat apa tempat tenang untuk hidup di hari tua gitu ya. Nah, kalau Indonesia bisa membuat image seperti itu, maka kita bisa punya daya tarik tinggi. Karena memang kita punya pemandangan alam yang bagus kan, tapi kita kurang di dalam infrastruktur ya. Jadi kita harus menjadikan tempat aman lah dengan teknologi yang bagus ya. Berarti kita harus punya jaringan internet yang bagus, listrik yang bagus gitu kan. Ini yang harus diciptakan Indonesia. Bukan promosi yang sekedar datang sesaat mengunjungi Indonesia, tapi datang sesaat lalu menetap lebih lama di Indonesia. Tapi dengan tanda kutip dengan berbagai daya tarik gitu ya. Itu belum kita lihat ya. Jadi promosinya bukan sekedar kunjungan seminggu 2 minggu, tapi bisa kan datang setahun 2 tahun sementara menunggu kondisi di Timur Tengah aman kembali begitu ya, atau di negara lainnya. Ya, jadi ini yang Indonesia harusnya mulai punya dua model promosi ya, bukan hanya promosi model lama, tapi harus ada promosi dengan menjual sasaran wisatawan yang baru gitu ya. Bisa untuk pensiunan, bisa untuk wellness kan, berarti untuk hidup yang sehat di hari tua begitu ya. Jadi kita bisa jual paket bukan saja melihat keindahan alam, tapi juga tempat untuk uh, hidup sehat gitu ya. Jadi makanan sehat, udara sehat dan seterusnya. Itu yang harus dibangun ya, wisatawan yang ke arah menengah panjang. Baik Ibu, dari sudut pandang Ibu selaku ekonom, kira-kira apa rekomendasi kebijakan mendesak bagi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah pembatasan BBM sekaligus memastikan industri penerbangan dan pariwisata ini tetap tumbuh di angka 8% seperti tahun lalu, Bu? Ya, karena daya beli masyarakat itu harus ada lapangan kerja ya. Jadi pemerintah tetap harus fokus menciptakan lapangan kerja di Indonesia. Dan kita harus lihat juga bahwa menjaga daya beli masyarakat itu juga menjaga harga. Jadi sudah benar kalau mau menjaga harga BBM jangan naik karena bisa menimbulkan kenaikan pada harga lainnya. Tapi pemerintah harus jelas bahwa
tidak naiknya BBM itu juga harus diikuti dengan strategi membangun kilang dengan lebih cepat dan transisi energi yang ke arah non fosil. Ya, jadi kita punya matahari, kita punya tenaga surya ya, pembangkit listrik bisa ke tenaga surya, dan kita bisa memanfaatkan energi angin lah, energi arus, air gitu ya, energi air ya, yang lain-lain ya. Tentu aja juga ada pilihan lainnya nuklir gitu ya, tapi nuklir ini memang agak jangka panjang. Ya, jadi kita lihat apa saja sumber energi baru dan terbarukan yang harus cepat dibangun. Di samping tentu ada biofuel ya di situ. Jadi strategi untuk kelapa sawit tumbuh dengan pesat, kemudian kita bisa pakai itu untuk pengganti dari fosil ya, minyak ya, disubstitusi sebagian. Nah, ini perlu kita bangun secara bersama-sama ya. Jadi kesadaran untuk menggeser dari fosil ke non fosil. Transisi energinya harus jelas, petanya seperti apa. Ya, kita harus lihat kembali strategi hilirisasi yang ada di sektor energi, apakah bisa membuat Indonesia mandiri energi lebih cepat. Karena saat ini kita masih tergantung pada fosil ya, kepada batu bara juga gitu ya, kepada minyak juga. Ya, jadi artinya kita harus punya cadangan yang cukup kan, berarti kita harus menambah kapasitas kilang. Di satu sisi kita menambah kapasitas, di sisi lain kita harus bisa menumbuhkan eh, yang baru dan terbarukan, energi baru terbarukan. Di samping tentu tadi ya, kita tetap juga pakai batu bara tapi dengan teknologi baru kan, supaya tidak ada polusi dan sebagainya. Karena kalau mau menjual pariwisata, kita tidak bisa juga di sebelahnya ada tambang nikel seperti Raja Ampat, itu kan merusak ya. Jadi nggak bisa daerah pariwisata yang indah lalu dihancurkan bukit-bukitnya karena ada tambang. Jadi artinya kita harus menjaga daerah wisata kita di mana, tapi juga menjaga pertambangan itu jangan sampai merusak. Ya, jadi artinya kita ingin pertambangan yang clean ya, yang bersih gitu kan. Nah, ini perlu koordinasi yang luar biasa ya. Jadi investasi diarahkan kepada energi bersih ya, kepada clean energy, tapi juga di samping itu Indonesia mempercepat kemajuan teknologi supaya bisa membuat uh, fosil yang kotor tadi ya itu menjadi katakanlah batu bara itu di MI ya, jadi dirubah teknologinya supaya bisa menjadi bersih. Memang mahal, tapi Indonesia bisa mempercepat itu ke arah yang lebih murah ya. Kalau jumlahnya besar bisa lebih murah menekan biaya. Ya, itu yang PR-PR yang harus dibereskan di Indonesia. Baik, terima kasih banyak Ibu Nina atas kesempatan diskusinya di sore hari ini. Sehat selalu Ibu, sampai ketemu di lain kesempatan dan selamat kembali beraktivitas Bu. Sama-sama, terima kasih. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Report akan segera kembali dengan sejumlah berita penting lainnya.